daripada aku harus sendirian nih hidup seperti ini. Loh, kenapa itu orang? Loh, kok kayaknya mau lompat? Bisa aja Loh, mbak, awas. Pokoknya aku gak mau tahu ya, kamu tuh harus putusin pacar kamu. Iya, ntar lagi aku putusin kok. Ya udah, nih mana pacar kamu, kok masih belum datang sih? Katanya suruh nunggu di sini pertigaan. Kemana Sinta nih? Bang hujan nih. Sudah, aku telepon dulu ya. Ya udah, coba telepon aja. Halo. Kamu di mana? Katanya aku suruh nunggu di pertigaan. Ya sudah, jangan lama-lama nih. Mau hujan nih. Gimana? Apa kata Sinta? Masih ada di jalan katanya. Oh iya, kalau kamu udah putus dari Sinta, semua ATM kamu aku yang pegang ya. Loh, kok gitu? Aku emang nggak boleh megang uang. Ya udah, kan semua uang kamu aku yang kelola, gak apa-apa ya, kan kamu percaya dong sama aku. Iya, ya sudah. Tunggu aja dulu ini. Aku mau mutusin Sinta nih. Janji tapi ya dipegang aku ATM-nya. Iya, janji. Udah mau hujan nih Sinta. Kamu yang ngajak aku ketemu sini. Aku gak tahu. Berarti siapa sama siapa lagi? Sayang, Kamu lama banget. Kamu dari mana? maaf sayang, tadi nggak ada yang mau nganterin aku. Oh iya, kamu ngapain sih ngajak ketemuan aku di pinggir jalan kayak gini? Terus wanita ini siapa sayang? Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong masalah apa ya? Ya masalah hubungan kita. Aku sudah gak betah sama kamu, Sin. Lebih baik kita putus aja ya. Hah? Gampang banget sih kamu ngajak putus. Terus wanita ini siapa? Oh ya, kenalin. Ini Kenalin dong. pacar baruku. Pacar? Iya, pacar barunya Vero. Emangnya kenapa? Jadi kamu selingkuh selama ini? Gini ya. Aku bukannya selingkuh sama kamu. Dan aku itu sudah bosen sama kamu ya. Jadinya aku lebih baik memilih wanita yang lebih cantik daripada kamu. Kok kamu tega-teganya sih selingkuhin aku? Emang aku salah apa sama kamu selama ini? Apapun yang jadi biaya kamu aku turutin. Turutin? Kamu itu selalu gak ada waktu buat aku. Kamu kemana aja kerja, tapi hasilnya mana? Aku gak dapat apa-apa. Biasanya pacarnya dibelikan mobil. Pacarnya tuh, lihat, aku naik motor, malu sama cewek nih. Kamu masih pacar sudah minta ini dan itu ya? Apalagi nanti kamu jadi suami aku, apa enggak semua hartaku kamu ambil? Dan untuk kamu ya mbak, kok bisa-bisanya sih kamu jadi selingkuhan pacarku? Emang apa yang mau dibanggain dari pacarku ini? Cinta, kamu gak usah bentak-bentak pacarku ya. Kita sudah beda. Apalagi aku bersyukur nih dapat cewek cantik. Kalau dibandingkan sama kamu, 50 banding 70%. Jauh. Maksudnya kamu apa sih membanding-bandingkan aku sama dia? Ya karena kan bener cantik kan aku. Kamu tuh ngaca dong. Kamu tuh udah diputusin. Seharusnya kamu tuh punya malu. Seharusnya mbak yang punya malu. Kok bisa-bisanya sih mbak jadi selingkuhan? Gitu aja bangga. Kamu gak usah bentak-bentak dia. Mulai tadi bentak-bentak. Ya karena dia salah. Emang kamu siapa bentak-bentak dia? Aku kan pacar kamu. Iya dulu. Sekarang kita sudah putus ya. Gak ada hubungan bagi kita. Kita sudah putus. Bener, kamu tuh seharusnya jadi perempuan tuh malu dikit lah. Udah diputusin ya udah putus aja. Masih maksa-maksa. Tapi kan aku salah apa selama ini sama kamu? Aku gak habis pikir ya kamu bisa setega ini selingkuhin aku. Udah diputusin juga, masih maksa-maksa. Kamu tuh nerima aja deh. Sinta, kamu seharusnya sadar. Kamu punya salah apa pada aku. Dan seharusnya kamu harus mengikhlaskan. Aku sudah gak sayang sama kamu. Apalagi hartamu itu tipis. Dibandingkan pacarku hartanya banyak. Jadi selama ini kamu mandang aku cuma dari segi harta ya? Hidup kalau gak ada uang, kita mau bergaya pakai apa? Pakai model seperti kamu? Gak cocok. Aku berusaha kerja keras untuk siapa? Untuk kamu juga
usaha kerja. Buktinya apa? Sayang, aku tetap naik motor kan? Gara-gara siapa? Ya gara-gara wanita inilah, karena dia itu gak model sama sekali. Ya itu, apalagi temannya sudah menjauh. Soalnya dia gak punya uang. Aku malu dong, punya pacar gak ada temannya. Dan sekarang aku pamit dulu ya. Terima kasih atas kemelaratanmu itu sama aku. Aku tambah melarat, biasanya tambah seneng. Sekarang ini mau hujan sayang. Jadi sayang pergi yuk. Daripada kita sakit kepala, lebih baik tinggalin nih mantan gak ada untungnya. Bener, dan buat kamu jangan pernah gangguin Vero, karena Vero itu udah punya aku. Tapi Vero, kamu jangan putusin aku, Vero. Ya kamu pergi aja sana. Aku nggak nyangka Vero setega itu selingkuhin aku. Kalau udah kayak gini aku nggak punya siapa-siapa lagi. Lebih baik aku mati aja daripada aku hidup sebatang kara seperti ini. Gak ada siapapun yang bisa aku mintain tolong, dan gak ada siapapun yang mau sayang lagi sama aku. Tuhan, kenapa hidupku hancur kayak gini? Aku bingung harus kemana. Apa aku harus mengakhiri saja ya hidup aku? Daripada aku kebingungan, aku gak ada siapa-siapa lagi. Pacar yang menurut aku dia akan menemani aku, ternyata dia tega nyelingkuhin aku. Jalan satu-satunya, aku harus pergi dari dunia ini. Sepertinya ini tempat bagus deh untuk aku bunuh diri aja, daripada aku harus kesendirian nih hidup seperti ini. Yang ingin ku tinggalkan semua, letih hati menahan duka. Waduh, udah hampir jam 11:30 ini. Dan mungkin hari ini saatnya aku pergi dari dunia ini. Buru-buru ini sholat duhur. Loh, kenapa itu orang? Loh. Kok kayaknya mau melompat? Saatnya Loh. Mbak, awas. Mbak ngapain? aku mau mengakhiri hidup aku, Mas. Aduh, Mbak. Sekarang ini ya, pikir secara logis, Mbak. Buat apa Mbak bunuh diri? Karena aku nggak punya siapa-siapa lagi. Hidup aku hancur. Mbak, setiap masalah itu pasti aja ada jalan keluar. Mbak itu gak akan menyelesaikan masalah jika Mbak loncat dan bunuh diri seperti ini. Saya bingung harus seperti apa, Mas. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Orang yang aku sayangi, yang aku cintai semuanya pergi ninggalin aku. Dari mama, papa, keluarga, dan pacarku juga ninggalin aku. Jadi aku sekarang tidak punya siapa-siapa lagi, Mas. Aku bingung. Mbak, masih banyak pasti orang yang masih sayang sama Mbak, yang masih peduli sama Mbak. Bukan cuma mereka. Kamu ikhlasin aja seperti papa, mama, orang-orang tua kamu itu. Tapi saya mohon jangan sampai bunuh diri. Bunuh diri itu tidak baik, tidak akan menyelesaikan masalah. Dan juga bunuh diri itu dibenci oleh agama Islam. Tapi, Mas, Udah, gak usah tapi-tapi. Udah, mending kita ke sana aja. Kalau di jembatan seperti ini, Mbak nanti takut berpikiran mau bunuh diri lagi. Udah, yuk. Udah, gak usah nangis lagi. Udah,
Di sini dulu, Mbak tenangin pikirannya dulu. Kenapa Mas nolongin saya, Mas? Ya, setiap orang harus saling tolong menolong, Mbak. Dan juga saya gak mau lihat orang bunuh diri karena frustasi mikirin semua masalahnya. Tapi seandainya Mas jadi saya, gimana perasaan Mas? Saya nggak ada siapa-siapa lagi, Mas. Ya, Mbak. Jadi mungkin dengan cara saya bunuh diri itu adalah jalan satu-satunya buat saya. Ya, saya paham dengan situasi yang Mbak rasakan. Tapi Mbak, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Bukan dengan jalan keluar untuk bunuh diri. Itu sama saja untuk melarikan diri dari masalah, Mbak. Tapi bingung, Mas. Nah, setiap masalah itu harus dihadapi. Jangan lari dari masalah. Kalau kita terus-terusan lari dari masalah, kita tidak akan menjadi orang, Mbak. Mbak paham kan maksud saya? Nah, dari sekarang Mbak coba pikir baik-baik. Apakah bunuh diri itu jalan yang terbaik buat Mbak? Mbak itu jangan pernah lari dari masalah. Sebesar apapun masalah yang Mbak hadapi, Mbak itu harus menjalaninya, harus menghadapinya. Jangan lari. Dengan Mbak cara bunuh diri seperti ini, Mbak itu sama saja dengan melarikan diri dari masalah. Mbak takut akan ada masalah. Mbak, Allah tidak akan menguji umatnya kalau umatnya itu tidak kuat. Mbak itu harus kuat. Setiap masalah itu pasti ada solusinya, Mbak. Oh ya, Mbak. Mbak sekarang lagi halangan atau tidak? Enggak, Mas. Ya sudah. Mbak mau ikut saya untuk menenangin hati Mbak. Ayolah kita bersama-sama kita sholat dan curhat sama Allah. Siapa tahu Allah itu akan memberikan jalan buat masalahnya Mbak nanti. Tapi saya nggak tahu sholat, Mas. Ya, Mas bisa kan ajarin saya untuk sholat? saya ajarin nanti Mbak. Mbak tinggal hafalin niatnya. Nah, nanti ikutin saya saja. Makasih ya, Mas. Ya sudah, Mbak. Ayo, Mbak. Ini tasnya. Mari. Tak bisa melupakanmu. Oh iya, Mas. Terima kasih ya sudah mau ngajarin saya sholat. Tata Ya. cara sholat. Sama-sama, Mbak. Gimana hatinya sekarang? Udah tenangan? Iya, alhamdulillah Mas sudah mulai lebih tenang. Kalau boleh tahu nama Mas siapa ya? Kan kita belum sempat kenalan. Panggil aja nama saya Ferry, Mbak. Oh ya, kenalin Mas, nama saya Sinta. Ya. Oh iya. Maaf. Rumah Mas di mana? Rumah saya sekitaran sini, Mbak. Oh, ngomong-ngomong, Mbak dari mana? Saya dari kota sebelah sih, Mas. Oh. Terus pekerjaannya Mas itu sehari-hari apa ya? Oh, pekerjaan saya hanya bersihin masjid ini. Jadi marbot masjid. Nggak gitu juga sih, tapi saya itu ingin bersihin masjid aja kayak gitu, Mbak. Kapan-kapan boleh kan saya main kesini lagi, Mas? Oh, silakan, Mbak, dengan senang hati. Ini masjid terbuka untuk semua orang dan semua kalangan musyafir-musyafir untuk beristirahat di sini. Tapi kan nggak apa-apa saya ketemu Mas lagi. Silakan, Mbak. Ya sudah ya, Mas, ini sudah siang, saya mau pamit pergi dulu. Ya, Soalnya silakan, masih Mbak. ada urusan. Ya, saya minta ya, Mbak, kalau ada masalah jangan mengakhiri dengan bunuh diri, Mbak. Ya, Mas, saya juga mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena berkat Mas saya lebih sadar sekarang. Ya, sama-sama, Mbak. Ya sudah, Mas, saya pergi dulu ya, Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mbak. Setiap orang pasti punya masalah. Kasihan Mbaknya itu. Vina kemana nih?
mulai tadi gak ada kabar. Coba aku telepon dulu. Mana nih ya? Masa aku sendiri terus? Malah gak diangkat lagi. Sudah aku tunggu di sini. Biasanya Vina sering lewat sini. Apa aku samperin aja ke rumahnya ya? Sudah, samperin aja. Loh, Vina, kok jalan sama cowok lain? Emang nggak bener Vina tuh. Aku telepon lagi. Halo? Halo, Kamu sama siapa barusan? ini sama pacar baru aku lah. Mulai sekarang kita putus aja ya, aku tuh udah bosen sama kamu. Loh, kok kamu gitu, Vin? Kamu tahu ya, aku sudah mutusin Sinta milih kamu ya. Kamu kenapa kayak gitu? Kamu nggak ngehargai perasaan aku. Aku tuh mau aja dijodohin sama aku ya, suka-suka aku lah. Aku tuh cuma mau uang kamu. Selebihnya itu aku gak mau sama kamu. Udah ya, kita putus. Vin, gak nyangka kok ya, selama ini yang aku perjuangin ternyata cewek itu gak benar. Aku relain ninggalin Sinta cuma demi Vina, tapi Vinanya kayak gitu sifatnya. Aku harus cari Sinta. Aku sudah nyanyiakan pengorbanan Sinta terhadap aku. Loh, kayaknya Sinta. Sinta, Vero, kamu mau kemana? aku mau ke masjid. Oh ya, Sinta, Ada apa? aku minta maaf ya atas perilakunya aku terhadap kamu. Aku udah maafin kok. Aku nggak pernah nggak pernah ngehargai kamu tuh. Gak apa-apa. Untung kamu udah menyesal. Terus, mana pacar kamu si Vina itu? Vina ninggalin aku, dia dengan cowok lain. Kamu tahu kan sekarang, karma itu ada. Dan sekarang kamu ngerasain kan apa yang aku rasain dulu. Jadi aku minta bertobatlah sebelum kamu terlambat. Oh ya Sin, kamu semenjak putus dari aku, kenapa kamu sangat berubah? Kamu sudah berjilbab, kamu sangat cantik. Oh ya, aku mau sekarang kita balikan lagi ya. Mohon maaf ya Vera, nasi sudah jadi bubur. Dan kesempatan itu nggak datang 2 kali. Kenapa kamu dulu menyanyiakan aku? Padahal aku sangat mencintai kamu. Aku pengen bareng-bareng sama kamu di saat aku tidak punya siapa-siapa. Tapi untuk saat ini, aku sadar ternyata cinta memang tak harus memiliki. Cinta aku hanya untuk Allah. Dan untuk kamu, semoga kamu mendapatkan yang lebih baik ya. Semoga kejadian yang kemarin menjadi pembelajaran yang baik untuk kamu ke depannya. Jadi, aku mohon sama kamu, kamu berubah, kamu benahi semua sikap kamu, sikap buruk kamu. Dan sekarang, aku minta maaf ya, aku nggak bisa balik lagi sama kamu. Aku harus pergi. Terima kasih untuk masa lalu yang pahit banget buat aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, berkat kata-kata cinta itu sangat menusuk dan aku harus berubah lebih baik. Semoga Mas Ferry ada di masjid ini sekarang ya. Itu di mana? Nah, ini kayaknya Mas Ferry deh.
Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mas Ferry. ada apa Mbak? Bisa saya bantu? Mas Ferry lupa sama saya ya? Siapa ya? Saya adalah wanita yang Mas tolong kapan hari waktu mau bunuh diri. Alhamdulillah, sekarang sudah pakai hijab ya Mbak. Iya Mas, alhamdulillah saya mau berubah jadi lebih baik berkat Mas Ferry juga. Saya lebih sadar sekarang bahwa di dunia ini yang dikejar bukan hanya harta dan cinta, tapi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan begitu, alhamdulillah hati saya mulai tenang Mas. Dan saya mau bilang terima kasih sama Mas Ferry sudah membukakan pintu hati saya Sama-sama Mbak. menjadi wanita yang lebih baik lagi. Sama-sama. Semoga Mbak pakai hijab itu seterusnya. Dan juga Mbak pakai hijab itu bukan karena saya. Saya ini hanya perantara. Dan semoga Mbak itu pakai hijab karena Allah, bukan karena pertolongan saya. Saya ini hanya hamba Allah yang tidak sengaja melihat Mbak dalam kondisi seperti itu. Nah, dan juga jangan berterima kasih pada saya. Terima kasihlah pada Allah. Iya Mas. Oh iya Mas, saya boleh ngomong sesuatu? Ya, silakan Mbak. Saya sudah memikirkan ini berhari-hari Mas. Tapi apakah salah jika saya itu suka sama Mas? Apa saya gak salah dengerin nih Mbak? Enggak Mas. Gini Mbak, innamal a'malu binniyati. Jika Mbak benar-benar ingin berubah, karena itu niatnya dari Mbak, bukan karena saya. Dan saya mau tanya sekali lagi sama Mbaknya, Mbak berubah seperti ini, apa niat dari hati, apa karena saya? Saya niat dari hati Mas untuk berubah jadi lebih baik. Alhamdulillah. Dan saya juga ingin Mas menjadi imam saya kelak. Berkat Mas, ya mungkin pelantara dari Mas, Allah ngasih saya hati yang tenang, hati yang damai. Jadi mungkin dengan saya bersama Mas, saya akan jauh lebih baik lagi. Insya Allah Mbak, jika itu benar-benar niat tulus dari hati Mbak, maka itu akan terjadi. Tapi satu hal yang harus Mbak ketahui, bahwasanya saya ini adalah seorang duda. Duda? Nggak apa-apa Mas, dan nggak masalah. Status itu nggak menjamin sebuah kebahagiaan. Ya, untuk sementara waktu kita ta'arufan dulu ya Mas. Sampai Mas udah benar-benar ingin dan siap untuk menjadi imam saya. Ya, terserah Mbaknya maunya seperti apa. Silakan. Yang penting kita jalani saja. Yang penting saya sudah bilang sama Mbak bahwasanya saya seorang duda. Ya sudah. Ini sudah mau memasuki sholat asar. Bagaimana kita berjamaah? Baik Mas. Ya, mari silakan. Kembang kapis dadaku, merangkai butir cinta, garis tangan tergambar, tak bisa ku menentang. Sujud syukur padamu